فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Allahumma arhamna bil Quran. Apabila sangkakala ditiupkan, sekali tiupan, bumi, gunung-gunung diangkat dan dibenturkan dengan sekali benturan. Barulah banyak yang sadar bahwa hari itu benar-benar terjadi hari kiamat. Langit terbelah dan langit pun merapuh. Begitu langit runtuh terlihat banyak sekali para malaikat di sana, di langit. Dan terlihat jelas ars Rabbmu dibopong, ditopang oleh para malaikat hamalatul ars yang jumlahnya 8. Di hari itu kalian semua ditampakkan menghadap Allah. La takhfa minkum khafiyah. Nggak ada yang bisa bersembunyi di antara kalian. Allahumma arhamna bil Quran. Pertama, ayah bunda, kalian ditampakkan, dihadapkan pada Allah. Tu'radun atau al-ardu adalah penampilan. Ayah bunda pernah nggak tampil di panggung? Buat orang-orang yang nggak siap, lebih mending, mohon maaf, kencing di celana daripada suruh naik panggung. Kalau nggak ada persiapan, gemeter, megang kertas teks aja, kelihatan sama semua orang. Kalau nggak ada persiapan. Ini lagi ngomong penampilan nih, ayah benar. Karena ada kalimat tu'rodun, kalian bakal dihadapkan, suruh tampil. Kalau di panggung sekolah, anak-anak TK, sekolah SD, banyak kita ngeliat tuh. Anak kita, cucu kita naik panggung, banyak yang nangis, ketakutan. Tapi ada juga yang kayaknya bakatnya jago banget di panggung gitu. Dia happy, bakal bisa ngibur, orang semuanya senyum, ketawa. Tadi juga begitu ya bunda. Tapi ini panggung bukan sembarang panggung. Panggungnya itu menggetarkan karena ditonton oleh Allah dari arsnya langsung. Dan ngeliatin 8 malaikat penopang ars saja udah gemeter. Terus kita disuruh tampil. Ini penampilan. Yauma izin tu'radu. Kalian dihadapkan melihat itu. Jadi kalau ayah bunda ngerti tentang bagaimana IO mengorganize acara, ini acaranya dahsyat banget. Pakai tiupan sangkakala,
kemudian gunung, bumi diangkat, dihancurkan, langit diruntuhkan, lalu kelihatan malaikat berjibun seperti di tribun. Mereka nonton semua. Dan lebih dahsyatnya lagi, tamu VVIP-nya Allah dari arsnya ngeliatin. Dari pemandangan 8 malaikat penopang ars saja udah gemeter. Ini panggungnya panggung bukan skala internasional, bukan, udah. Yauma izin turun. Kalian bakal digiring, suruh tampil dari hari penampilan. Mudah-mudahan kita termasuk yang begitu naik panggung, semuanya pada senyum. Allahnya senyum, para malaikat senyum, semuanya ngasih aplaus. Begini nih harusnya penampilan. Nggak tahu ya Bunda, udah pernah ngerasain belum di panggung-panggung yang menggetarkan? Nggak usah panggung spektakuler. Boleh jadi baru di auditorium, digelapin, dikasih spotlight aja. Udah blank, segala-gala udah blank. Udah nggak bisa mikir lagi. Tapi enggak, Bunda. Insya Allah, kalau kita semuanya nih udah terbiasa tasbih, tahmid, takbir, istighfar, salawat, zikrullah, lidah kita terbiasa. Badan kita ada terbiasa dilatih dengan berdiri, ruku, sujud, haji, umroh. Semuanya udah terlatih. Nanti insya Allah di panggungnya kelihatan lentur. Kelihatannya enak dipandang. Sama ya Bunda. Ayah Bunda pernah ngeliat nggak? Ada orang yang sholat kayaknya susah banget geraknya. Ruku sama sujud aja nggak bisa. Berdirinya aja nggak enak dilihat. Biasanya kalian bisa ngeliat tuh kalau orang baru masuk Islam. Dia ajarin sholat. Berdirinya aja kagak enak dilihat. Ruku sujudnya aja susah banget. Bagi kita sujud tuh enak. Bagi mereka yang baru masuk Islam, sujud tuh susahnya minta ampun. Sama, itu yang tadi Uspo bilang. Bahwa ruku, sujud, berdirinya kita, umroh, haji kita. Tangan kita bersedekah. Mata kita tilawah Al-Quran. Lidah kita banyak zikrullah, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu kira-kira kalau disuruh nyanyi, nyanyinya tuh fasih. Kalau penampilan di panggung tuh. Kalau disuruh nari, tariannya tuh swift, gesit, enak, kelihatan kompak. Sama tuh ya benar. Allah Subhanahu wa taala lagi pengen nih kita nih melihat kita nih tampil di panggung yang spektakuler itu. Dan saya dapati ayah bunda tuh kalau lagi baca Al-Quran, Masya Allah. Umur segini masih mau belajar Quran, umur segini masih bisa ngelafalin Al-Quran. Meski awal tertati-tati sekarang sudah mulai bisa ngikut. Tadi seperti Bunda Aning bilang, dulu asyam saja nggak kena-kena, sekarang Alhamdulillah. Saya pernah hadir di pengajian keluarga Sumatera Utara. Pengajian keluarga ini yang paling tua di antara mereka bawa musaf banyak. Lalu bagi-bagi kepada yang seumuran, kepada yang level anak-anaknya, level cucu-cucunya, semuanya kebagian. Dan Masya Allah, ya benar. Saya ngeliatin tuh.
Banyak yang usianya udah di atas 60 tahun, bacaan Qurannya berantakan. Lidahnya nggak lentur, nggak seperti ayah bunda. Nggak tahu tuh apa grogi karena ada usbop apa gimana. Pokoknya salah-salah bacanya. Pada jadi baca cuma disuruh paling 2 3 ayat baca. Ada yang masya Allah sampai keringetan, ayah bunda. Pernah ngeliat nggak kayak begini kejadian? Sampai keringetan, nggak bisa-bisa baca. Itu hari Allah mau ngeliat penampilan kita. Kalau penampilan kita nih, coba penampilan. Aku mau baca surah Al-Haqqah ya Allah. Baca surah Al-Haqqah di hadapan Allah tuh nikmat banget. Terus lebih asiknya lagi, tahu nggak, ayah bunda? Kalau misalnya di sekolah dasar, prinsipal kepala sekolah udah tepuk tangan begini nih, gitu. Sambil senyum-senyum, itu tandanya wah keren kata teman-temannya. Guru-guru juga memberi selamat. Apalagi kalau ketua yayasan kayak modelnya kayak IPA punya sekolah kayak begitu. Terus tepuk tangannya panjang, semuanya pada senyum-senyum, apalagi gemuruh semuanya tepuk tangan. Nah, hari itu penampilan begitu tuh ya bunda. Nanti kalau ditanya sama Allah, coba kamu Dolaris sama Suhadi mau penampilan apa? Lalu mereka berdua bilang, aku mau baca surah Al-Insan ya Allah gitu. Coba kita dengerin dan baca berdua. Wuduh, kata Allah ini bestie forever till jannah, tepuk tangan. Bahagia. Dan sesimpel itu, ayo bunda, kalau di sekolah-sekolah penampilan itu balet lah, nari lah, tari saman lah, tari Bali lah, tari macam-macam. Ntar penampilan kita bakal diputer tuh. Coba, 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 coba. Sholat malam 11 rakaat kayak gimana? Coba, coba, coba. Gitu. Coba tangannya lihat lentur nggak untuk berinfak, berzakat, wakaf. Ringan nggak ringan? Coba liatin. Kelihatan tangan yang kaku, tangan yang berat kelihatan. Maka itu hari penampilan. Waktunya habis lagi. Kita segini aja ya, bunda. Belum, Belum, Gus Gus Bob. Bob, belum. Nah, tadi kan Belum. tambahannya 10 menit. Sebelum Belum, Bob. Gus Bob. Masih ada 6 menit. Jadi itu hari penampilan itu yang pertama. Hari penampilan. Maka saran saya ya bunda kuasai panggung dengan sebaik-baiknya. Kalau mau penampilan aja pensi, ya Bunda Lucy dulu mah istilah sekolah. Pekan seni nih pensi. Persiapan nih bisa 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kalau mau perpisahan. Wah semuanya mau siap penampilan itu. Dan penampilannya pakai kostum, pakai performa terbaik. Sama, siapkan penampilan terbaik aja. Sama ya Bunda. Dan bagaimana penampilan terbaik? Penampilan terbaik adalah yang diharapkan sama semua audiens. Apalagi di panggung spektakuler itu. Biasanya kalau Ustadz Adi Hidayat, kalau ngelihat ada anak yang berbakat, nah hadiah buat kamu, orang tua kamu, umroh. Hadiah buat kamu karena sudah hafal 30 juz, 100 juta. Eh, Kalau Ustadz Adi Hidayat suka bagi-bagi hadiah. Nah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal bilang sama kita, apa yang kamu mau masuk surga tanpa hisab, ya Allah. Masuk surga yang paling indah, yang paling tinggi bersama Rasulullah. Apa ala amalan kamu yang membuat engkau bisa tebus surga itu? Nah, ya benar tersiapin tuh. Amalannya udah
Sekuat mungkin udah belajar kelas online setiap hari ya Allah. Udah hafal semua surat-suratnya. Boleh dites ya Allah. Nah, jadi saya punya anak yatim belasan ya Allah. Saya udah bikin masjid ya Allah. Saya bikin ini ya Allah. Saya bikin itu ya Allah. Nah, kebaikan-kebaikannya list aja sama ayah bunda. Bukan untuk ujub, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk pamer, bukan. Tapi buat motivasi. Nanti penampilan di hadapan Allah tuh asik. Hmm. Poin yang kedua, la takhfa minkum khafiyah. Nggak ada yang bisa sembunyi. Kalau udah dari garis panggung, tampil rame-rame sama kawan-kawan, udah pakai seragam, ayah bunda suka ngeliat nggak? Ada yang dorong-dorongan, ada yang ngumpet di belakang. Suka ngeliat nggak begitu? Ada itu. Dan tahu nggak usah sama audiens, sama temennya aja disuruh maju, maju lu, gitu. Nggak usah di belakang, masih nggak bisa dibilangin sama audiens. Itu siapa tuh ya yang ngumpet di belakang? Ketahuan sama audiens. Jadi kalau kita tampil tuh ngumpet aja ketahuan. Ada tuh yang nampil rame-rame, maunya di belakang aja. Nggak ada yang bisa sembunyi, nggak ada yang bisa sembunyi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti penampilannya bagus, dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala, ntar ada yang nerimanya dengan sumringah bahagia, nerimanya pakai tangan kanan. Ada yang disuruh ambil hadiah malah mutung, ngambek-ngambek, wajahnya kagak pakai natap, ngambilnya sembarangan pakai tangan kiri. Model anak TK sama anak SD itu banyak begitu tuh ya bunda. Pernah dia ngerasa penampilannya nggak bagus, diketawain orang, nangis. Udah disiapin goodie bag, siapin hadiah, suruh ngambil, lewat aja sambil kesel-kesel, marah. Dan rasanya di tempat yang spektakuler, spektakuler itu dia nggak betah. Dia mah lebih milih langsung keluar arena. Orang lagi pesta-pesta, lagi bahagia-bahagia, dia mah di luar aja. Sama ya bunda. Ini lagi semuanya lagi bahagia di panggung yang spektakuler. Ada tuh yang ngerasa nggak seneng, nggak betah. Dia malah milih keluar. Biar di dalam itu full AC, dia lebih milih di luar aja. Nggak apa-apa panas. Daripada saya nggak ngerasa at home. Ah, sama tuh. Ayo. Nanti orang-orang yang gagal tuh, ayo bunda di panggungnya, udah nggak tahan. Udah pengen pulang duluan. Udah keluar duluan. Jadi keluar duluan. Dan nggak usah dimasukin neraka. Bakal masuk sendiri. Jadi gagal. Dua tuh poinnya, ayo bunda. Itu hari penampilan. Yang pertama. Yang kedua, nggak ada yang bisa sembunyi. Nggak ada yang bisa sembunyi di panggung spektakuler itu. Dan mudah-mudahan besok hari Senin, kalau Allah berkenan, nah kita bakal tahu siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia saat penampilan itu. Insya Allah, keren banget nih katanya. Ini semuanya udah hafal 30 juz nih, rombongan ini nih. Bisa tahu artinya lagi. Tangan-tangannya, gerakannya lentur banget, kata Allah. Udah begitu, amalnya dahsyat. Dah, masuk surga aja, langsung. Mau beasiswa kemana nih? Beasiswa ke surga Firdaus aja ya Allah. Udah, masuk surga Firdaus. Amin, ya Rabbal Alamin. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi